para alim ulama, para ustadz. Mohon maaf saya tidak akan menceramahi, ini hanya sekedar berbagi. Makanya saya ini dari sisi tampilan tidak seperti ustadz. Makanya saya dari tadi ada bawa foto-foto, tidak ada yang kanan. Saya teringat Pak, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Pak Bupati Gorontalo, Pak Nelson. Di acaranya juga acara besar, dibikin di salah satu kecamatan. Saya diundang jam setengah 7, jam 6 tepat saya sudah di situ. Karena saya terbiasa kalau diundang tepat waktu saya mendatang, biar nanti saya yang tunggu, tapi jangan saya ditunggu. Itu saya punya model. Boleh maaf Uting. Ketika saya datang, alhamdulillah belum terlalu banyak orang. Belum terlalu banyak orang. Dibikin di sekolah, rapi sekali itu sekolah. Karena belum terlalu banyak orang, maka saya jalan-jalan dulu di kelas-kelas. Bersih itu sekolah Pak. Begitu kalau bupati mau datang akan pasti bersih itu tampak. Iya kan? Nah itu asalnya. Saya datang di situ. Sementara saya asik berjalan Pak, tiba-tiba ada ibu-ibu itu mungkin pusing setahu dapat lihat sama saya, dia apa yang terjadi? Dia ada panggil Uting. Ada bicara bapak panggil itu yang saya tidak dapat lupa. Asik-asik berjalan saya dia panggil, woi. Saya cuek Pak, saya rasa bukan saya yang dia panggilin, bukan saya. Saya cuek, pastel cuek. Padahal dapat dengar. Karena bacuek, dia panggil ulang yang kedua. Woi, bagaimana tidak dapat dengar kita dapat panggil pangana? Dari pohon berarti saya yang dia ada panggil ini abang. Apa? Saya datang ke sana, saya tanya ibu ada panggil saya, apa dia jawab? Kalau bukan ngana siapa? Ibu making apa saya? Saya tanya gitu, ibu making apa? Apa dia bilang? Daripada nganam babadian. Baru kan belum terlalu banyak ini orang. Cuma dia ke sana belum terlalu ada yang tak aturat. Coba ngana ambil kamarnya dulu sesapu. Baru apa ibu? Baru ngana sapu ke sana dulu halaman sekolah. Bayangkan Pak, halaman sekolah abang. Baru saya sendiri yang basapu utuh. Saya kalau bapak dia, oke utia saya basapu. Tidak ada yang membantu aman. Ya Allah. Di saat saya sementara basapu, selesai basapu, tiba-tiba saya duduk di kursi. Saya kebetulan itu di kursi. Saya duduk di kursi. Datang kamari auto pick up, mau muat yang di kotak-kotak, bubur kotak. Saya suruh dia panggil, woi jangan dulu mana? Sen. Saya kira mendapat lupa deh pegaya am. Sen. Saya tanya ibu making apa polis saya ini. Dia bilang belum selesai ngana petugas. Apa poli? Dia bilang coba ngana angka kamar itu yang di pick up ngana taruh di situ. Bahwa ada masuk begitu dia kongso video. Saya ada hitung Bapak Ibu tahu berapa 150 kotak saya sendiri yang berangka awan. Pakai apa lagi? Selesai itu orang. Ya Allah. Selesai dari situ Pak, kebetulan dibikin panggung begini Pak Bupati. Tapi masih batalan, artinya belum tak alas karpet. Dia bilang sindungan. Dia harga-harga dari Jawa itu panggung baginda model. Banyak basuru abang. Basuru abang. Sen. Mau apa pun nih? Coba ngana cari kamarnya dulu karpet. Ibu dari situ saya coba bantah. Ibu boleh maaf ibu saya ini bukan orang sini. Apa dia jawab? Batanya. Batanya. Dia jawab kemarin begitu. Terpaksa Pak saya ada cari, saya bertanya sama di kepala sekolah, kemudian saya alas itu Pak, saya sendiri yang balas, tidak ada remban. Rajin abang. Masya Allah. Iya Pak, pelakunya orang. Saya batang, baru
tanya, ibu kenapa mau kasih rapi-rapi begini ini? Saya sengaja tanya, kenapa mau kasih rapi-rapi? Apa dia jawab? Supaya nggak tahu kesana Pak Bupati sebentar datang. Oh begitu dengan para kepala dinas mau datang. Oh begitu ya. Dalam hati sama saya orang tidak tahu dia Pak Bupati ada undang saya. Dapat orang tua. Udah selesai atur Pak. Selesai ini atur ini karpet. Dia agak pergi dari Jawa ini panggung apa? Dia anggung belum gagaan, singgul mana? Terakhir ini, dia bilang lagi terakhir ini. Terakhir loh. Sumpah kuat aman. Saya datang ke sana, saya tanya. Saya ada tanya apa? Ibu lagi apa kuliah ibu mau suruh. Apa dia bilang? Uti terakhir ini Uti ya. Mau apa ibu? Coba ngana tinggi di muka kalas-kalas. Mau apa ibu? Ngana lihat kamarnya dulu pot bunga yang masih gagah. Baru bikin apa ibu? Ngana angkat kamarnya. Terpaksa Pak ada biji, apa biji pot bunga kakak cilin dia kakak cilin. Yang besar-besar saya ada angka Pak. Maka saya pastikan itu acara Pak 30% saya petang. Nanti selesai sebanyak orang sama dengan begini. Saya duduk di kursi biasa. Duduk sekitar 10 menit saya duduk, berjamaah sudah banyak iring-iringan Pak Bupati datang dengan para pejabatnya. Saya duduk, saya oleh cuek. Bapak diam, setel cuek Pak. Saya duduk ke sana, saya datang, Pak Bupati datang, rombongannya luar biasa. Berjalan beliau, mulai masuk tenda, beliau dapat lihat saya. Langsung dia panggil, Ustaz, coba di ibu tahu siapa pemuka yang suka saya melihat deh. Siapa pemuka yang suka saya mulia? Ibu itu. Ibu. Dia tidak tahu biar kecil-kecil begini Ustaz iya kan? Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya sampaikan pada kisah ini? Ini akan masuk pada poinnya. Berapa menit dulu saya dikasih Pak? So panas ini. 3 jam. Saya ini sebenarnya sudah tadi aus. Ini air. Memang ada air di muka buat tidak ada yang botol 2 utuh. Kayak perasaan Allah. Saya lihat ke sana ibu yang beberapa kali bertambah dos. Biar saudara lagi ada babungkus utuh. Tidak ada yang begitu di sini. Oh ditambah yang lain. Astagfirullah. Anggungan pedos ini bos 1. Memang bos 1 boleh isi 5 dos. Semara jengkol ini Mutia. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya tampilkan? Kenapa kisah ini saya sebutkan? Poinnya adalah berapa banyak orang yang terkadang menghargai dan menghormati orang hanya karena tampilan luarnya. Ada yang begitu di sini? Fakta. Kalau pakai seragam dia Pak, yang penting dia pakai seragam Pak, biar masih 1 kilo, jauh. Jauh. Tidak ada yang begitu di sini kan? Seakan-akan yang berhak untuk dihargai dan dihormati hanya orang yang pakai seragam. Iya Allah. Iya Abah. Balatungnya. Akhirnya apa? Karena orang yang berseragam sering dipuji, maka muncul makan puji. Makan hati lo. Makan apa? Makan hati lo. Makan bu.
Akhirnya karena makan kunyit semestinya bajalan biasa, so rasa-rasa dia bajalan kalau pakai seragam seperti tidak injang aspal pun. Ada yang begitu di sini? Masa Allah uti? Tidak ada. Mau ditambah yang lain. Kalau cuma seragam yang mau bikin nenge plus nenge, kita Allah boleh berdiri? Karena pikirnya cuma nenge bisa pakai korpri. Kita Allah boleh apa? Kita berdiri di toko, kita milih 10, mana tahu tantar di mana, tantar di sawah. Awas kita apa? Iya kan? Berapa banyak orang yang dahulunya belum pakai apa-apa, belum punya status, rendah dia dengan orang jauh. Ya, halo Oma, jauh wati ya. Mau diomeli wati ya. Belum pakai Pak, belum punya status Pak. Di saat dia punya status, di Oma balas, halo Pak, apa dia balas apa so? Ada yang begitu di sini? Tidak ada mah, tidak ada. Apakah kebahagiaan itu bisa diukur karena materi zahiriyah? Tidak Pak. Biar nanti tidak pakai seragam orang, tapi nyaman hidup. Iya kan? Tidak pakai seragam, tapi nyaman hidup daripada pakai seragam bermasalah dengan bang. Tidak ada yang begitu di sini? Iya kan? Kita orang tidak pakai seragam, Pak. Naik sepeda sendiri. Daripada pakai seragam, naik motor orang punya. Iya kan? Kalau tanggal baru pada motor, DP model bagian mana DP klakson pip. Tapi kalau tanggal tua bukan pip, apa? Kredit. Kredit. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Tak tahu kan panas kalau kan terlalu jam. Ya. Hilang mahal. So 1 jam saya buat ceramah ini Pak. So boleh? Lagi berapa menit? Lagi? Gagal sekali Pak bilang lagi, tiba ada dulu saya berdiri apa? Sakit titis Pak. Ciri khas itu apa? Ciri khas itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sesuatu yang bersifat zahiriyah yakinkan dalam diri bahwa tidak selamanya kita orang membanggakan. Iya kan? Kapan itu orang merasa hebat? Karena masih aktif. Ya, merasa ando dan menge kapan? Waktu masih kalau so pensiun masih barani begitu. Kalau masih aktif pakai belek Pak dia kalau berjalan anak. Kantong-kantong belek di sini. Banyak sekali DP belek pun. Berarti yang berjalan. Ada yang begitu di sini? Coba saya mau tanya. Barani tidak ada orang mau pakai itu baju kalau orang so pensiun. Tidak. Dia suruh pakai dulu pada orang so pensiun. Dia suruh pakai dulu. Kita suka sekali nggak mau lihat utuhnya anak so pensiunnya ada pakai itu dia. Ada, awas kita ada. Haram. Makanya yakinkan bahwa apapun yang kita orang miliki saat ini hanya bersifat titipan. Apa? Kalau cuma ada titip, pantas tidak kita orang sombong? Tidak pantas kan? Kenapa cuma ada ya. Ini Pak, kalau dia ada titip akan kuningan, DP bagi pas so begini Soalnya ada pakai apa dia di sini? Begini Ada bagi dari sini. Banyak. So itu dia pabili kasar. Cuma jaga mau iya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam diri ini bahwa
Tidak semuanya yang kita orang lihat itu bisa kita orang milih. Kadang-kadang sesuatu yang kita orang rasa kita orang punya itu tidak akan jadi hak miliknya orang. Makanya kenapa harus diyakinkan bahwa apapun itu miliknya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang dihukum oleh Allah dengan dua keadaan. Bilang abah dia abah. Manusia itu kebanyakan yang paling berat tapi tidak terasa, ringan dia tapi berat sebenarnya. Ujian dan hukuman Allah itu dua hal. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dengan yang seperti ini. Yang pertama apa? Ada orang yang dihukum oleh Allah dengan tampilan-tampilan ibadah, tapi nikmat ibadah Allah cabut dari itu orang. Rajin dia sambayang, cuman tidak terasa DP efek dari sambayang. Ibadahnya mantap. Makanya kenapa dahulu para sahabat itu Bapak Ibu sekalian, ketika mereka membaca Quran, maka ketika masuk pada ayat-ayat tertentu, mereka itu menangisnya luar biasa. Tapi ada satu ayat di satu surat yang dimana ketika mereka baca luar biasa menangisnya sampai memuncak. Masuk ketika mereka membaca surat Hud. Surat apa? Surat apa? Ayat ke-15 dan ayat ke-16-nya. Ketika mereka membaca ayat ini mereka menangis. Kenapa? Padahal mereka itu rajin ibadah. Sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, infak sedekahnya Masya Allah luar biasa Kak. Tapi ketika mereka membaca ayat ini, mereka itu menangisnya luar biasa. Kenapa? Ayat ini menyindir kepada orang-orang yang rajin ibadah, tapi ibadahnya bukan niat Allah, tapi niatnya keduniaan. Maka cita rasa ibadahnya bukan cita rasa akhirat, cita rasa dunia. Berapa banyak orang yang tadinya tidak jaga sembahyang tahajud, ya kan? Tapi tiba-tiba dia rajin sholat tahajud. Kenapa? Karena besok pagi dia mau ikut ujian P3K. Ada yang begitu di sini? Ada, punya keinginan. Sebenarnya dia ini bunggili uti. Bo tidak tahu siapa sekarang sopan baik. Saya tidak bilang itu dia boleh kok. Sebenarnya orang ini bunggili piit. Bos sekarang uti biar kita orang tidak minta akan dia sudah gak kasih akan uti. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Cukup mau senyum saja mau panggil Pak Haji. Ini langsung yang biu-biu dia kasih kamera. Biu-biu poli. Tidak ada yang begitu di sini kan? Banyak. Kagak ada pembakasan, tapi niatnya bukan niat akhirat, niatnya niat dunia. Ya, makanya Allah bilang dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Nanti tolong dicatat, supaya ada yang mau pulang di rumah mau bawa. Ya, dicatat surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Apa yang Allah bilang? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa yang Allah bilang? Siapa yang ibadah, niat ibadahnya hanya ingin mendapatkan keduniaan, maka Allah bilang, saya mau kasih pangoni, tidak kita kasih kurang. Kalau kamu niat tahajudnya hanya ingin lulus P3K, maka Tuhan bilang kita kasih lulusnya. Tidak ada satupun yang kita kasih kurang. Bentuk ibadahmu kalau hanya kau tukar untuk keduniaan, mau kasih, tidak ada satupun yang mau kasih kurang. Tidak ada, semua rasa berhasil luar biasa. Tapi apa yang masalahnya? Ketika mereka di akhirat, nah itu disebutkan dalam ayat ke-16. Yang mereka para sahabat itu menangisnya di ayat ke-16-nya. Kenapa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ketika mereka datang di hari kiamat nanti, merasa bangga dengan ibadah yang dia buat, banyak sekali ibadah yang dia lakukan, tapi di saat dia minta pada Allah dengan ganjaran pahalanya, Allah bilang tidak ada. Ya Rabbi, saya sudah capek sholat, saya sudah sampai puasa, saya sudah haji, saya sudah macam-macam ya Rabb. Mana pahala puasa saya? Tuhan bilang tidak ada. Bukankah niat pahala, niat ibadah yang kamu lakukan adalah niatnya untuk mendapatkan keduniaan? Dan keduniaan itu saya kasih. Tidak ada satupun yang saya kurang sama sekali sama kamu. Cuman itu yang Anda mintakan, silakan.
Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, ketika kita orang mau niat apapun dalam bentuk ibadah, ujung-ujungnya diniat apa? Lillahi rabbil. Diniat apa? Misalnya sholat subuh, bagaimana niatnya? Allahumma barik lana. Bodo amakan itu, Ustaz. Niat sholat subuh. Nde bagaimana? Bagaimana? Nde, saya mau absen dulu. Mana yang ada sholat subuh? Jujur. Niat sholat subuh berapa? Sholat subuh 3 rakaat. 2. 2 rakaat. Niatnya nawa apa? Usolli fardan. Terus 4 rakaat. 2. Terus ujung-ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Kenapa? Memang secara lisan kau berniat dalam beribadah lillahi ta'ala atau lillahi rabbil alamin. Tetapi secara batiniahnya kau punya hati tidak betul lillahi rabbil alamin. Yang lebih parahnya apa? Allah sebutkan orang yang ahli ibadah begini, orang yang rajin ibadah seperti ini, ketika di akhirat nanti minta ganjaran pahalanya tidak dianggap oleh Allah, bahkan tidak dihitung oleh Allah. Nanti lihat di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Sudah 3 surat saya sebut dan saya mau evaluasi sebentar. Surat Al-Furqan ayat 20. Apa yang Allah bilang? Dia merasa bangga dengan ibadah, Pak. Apa yang dia bilang? Minta pada Allah, ya Rabb, di mana pahala puasa, haji, zakat dan lain sebagainya yang saya lakukan, ya Rabb. Apa yang Allah jawab? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Berapa banyak orang yang ibadahnya luar biasa datang sama Allah, ya Rabb, di mana pahala saya yang dulu? Apa yang Tuhan bilang? Faja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan ibadah yang kamu lakukan seperti debu yang berterbangan. Rugi di atas. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa indikatornya. Salah satunya adalah semestinya ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, ibadah semakin bagus ibadahnya itu nampak bukan di sujudnya tapi nampak dengan masyarakat. Karena berapa banyak orang mampu bertakbir di atas sajadah tapi takabur di luar sajadah. Ada yang lagi di sini? Ada orang terang betaman, sebelum dia naik haji, kan dia sekarang baku panggil nama kan? Ruslan, biasa kan sebelum naik haji, baku teman akrab Pak. Kita orang sudah lupa dia ini baru pulang haji. Baru kita orang langsung panggil nama Ruslan, dia sudah tidak menjaga. Kalau mau panggil ke sana dia jaga Milo. Dia jaga Milo Uti. Nanti mau panggil di Pak Haji baru, padahal bukan dia yang terang langsung Pak, cuma Pak Haji. Jok. Ada yang begitu di sini? Tidak ada mah. Kalau tidak ada ini, ibu kasarnya mati. Jangan tidak ada. Dia tunjuk dengan tunggil A. Tunggil poli ya. Ada yang begitu di sini? Tidak ada apa? Itu juga. Ya, luar biasa ibadahnya luar. Ibadah yang dilakukan semestinya itu terasa dengan masyarakatnya. Semakin bagus sujudnya, semakin bagus dia dengan orang. Saya cuma mengingatkan bagi orang semuanya, mau rajin bagaimana sambayang ibu dengan lipa, kalau jahat dengan orang tidak ada guna Pak. Makanya Nabi sindir, apa Nabi sindir? La yadkhulul jannata qati'a rahimin. Semua orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah, ujung-ujungnya ingin suka masuk surga. Bilang apa? Apa Nabi bilang? Anak suka masuk surga rajin sambayang? Apa? Rajin ibadah, kalau silaturahimnya tidak bagus dengan orang, jangan bermimpi masuk surga. Ada tipe haji, wow jahat dia dengan orangmu. Ada yang begitu di sini?
Ukuran kita orang itu bagus di mana? Jangan tanya Pak orang jauh, jangan. Orang itu bagus atau tidak ukurannya sama orang dekatnya torang. Yang di samping rumah Pak torang siapa? 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 Bukan, Dirman. Pak Saudara. Siapa yang di samping rumah Pak torang? Bukan, Tetangga. Debo sama abang. Debo sama abang. Makanya apa yang terjadi, Pak? Ada orang, mudah-mudahan tidak ada yang begitu di sini, Abang. Di sini abah. Abang, Sambung dengan abah. belum bilang ada putih. Ada orang, dia Pak, baik sekali dengan orang jauh. Tapi jahat sekali dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Tidak ada abah. Ringan tangan dengan orang jauh, kuat dia bantu-bantu orang-orang jauh abang. Tapi bunggili pita dengan orang di sebelah rumah Uti. Ada yang bagaimana di sini? Ada yang senyumnya gagah dengan orang jauh, tapi huto-huto dengan orang di sebelah rumah. Ada yang bagaimana di sini? Tinggal huto omah amat, indah-indah cantik. Apalagi yang mbak cantik, tambah huto-huto. Apalagi yang pas-pas. Ustaz, Karena gitu kan, itu masalahnya. Katawa, Makanya apa yang terjadi? Ketika ada orang jauh datang, orang jauh dari kota datang kemari di komplek Patorang, dia tanya ke ibu itu, mohon maaf ibu kenal ibu Haji Atifah Haji ini? Dia tanya, kiapa so? DP muka yang dia bertanya, kiapa so? Apa orang jauh bilang, baik sekali dia Pak. Luar biasa. Orang dekat di samping rumah bilang pada, apa? Dia ulang ke sana. Tidak salah dengar kita nggak bilang akan maju ke itu. Apa? Baik. Ngana mau suka bilang baik dia, ngana suka tahu dia baik, tinggal pak kita rumah ngana biar bos setengah jam. Supaya apa? Supaya ngana tahu dia itu baik atau tidak aneh. Ngana lihat kesan DP rumah besar Pak, besar sekali DP rumah. Kita berumah kecil, DP pohon besar sekali. Ngana tahu setiap kali dia buah basapu bersih Pak. Tapi ngana tahu dia buang basapu DP rumah ngana tahu. Pak kita pe halaman rumah apa? Awas kita. Ada yang bagi di sini? Bateria dorang ada. Abang bilang, kongki apa ini ngana tidak marah dia? Ngana marah ke sana dia buang rumput ngana ke halaman rumah. Apa dia bilang? Bagaimana kita mbak marah? Takut kita apa? Kiapa ini ngana mau takut mbak marah pada dia? Yang hilang ngana belum tahu. Sebenarnya kita suka mbak marah Uti, kita suka sekali mbak marah. Cuma bagaimana kita memarah kamar nggak tahu sampai perumah itu yang besar di ayah apa? Masalahnya. Kalau kita mau protes ke sana nggak tahu kita dia mau coret dari BNT apa? Jadi kita bawa dia. Awas kita apa? Awas kita apa? Sedangkan kita bawa diam saja, mana tahu kan? Kita perumah yang paling kecil di semua di sini ini udah. Sana kita perlu yang samping rumah kita besar. Kau mana tahu apa latonya kita apa? Apalagi kita mendapat lengan yang ada lewat itu. Sama sih yang lihat kepala lingkungan. Ya ini dia yang jaga data-data apa? Baru tidak mau dapat. Yang masalah apa? Baru orang mintakan fotokopi KTP. Astaga. Kita awas, kita suka tanya, mereka apa ini KTP? Jangankan tipa, jangankan dia, orang di kali ini ditambah fotokopi, so bosan dapat kita buka.
Ulangan fotokopi. Oh dia. Tidak ada yang bagi di sini. Tidak ada mah. Tidak ada. Batarya sama ada. Mujur di ayat tidak ada yang hadir. Jangan batonjong. Dan tidak ada perasaan. Kita hawas bagaimana kita tidak menghawas setiap kali dapat bantuan yang dari rumah basar yang duluan dapat apa? Baru anak tidak cek, kita ada cek ke sana ternyata anak tahu apa? Kenapa dari rumah basar dapat bantuan sama marga dorang tuh? Biasanya ibu ini tidak usah berdiri wah. Saya ini bukan orang sini, jadi saya tidak tahu yang ada di sini ya. Saya bilang duluan poli. Saya bukan orang sini ya, bukan orang sini poli. Cuma yang di sana itu yang saya bilang di sini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kan? Ada. So boleh dong kalau begitu. Sudah dong. Sudah selesai ya. Lanjutkan. Luar biasa. Makanya saya ingatkan apa? Semakin bagus ibadahnya, semakin bagus dia dengan Allah. Siapa yang paling berhak? Orang di sabda rumah. Jangan hanya baik dengan orang jauh, tapi jahat. Deng siapa? Birman atau tetangga. Semakin bagus sujudnya, semakin bagus dia dengan orang. Kalau silaturahimnya bagus, dibarengi dengan ibadah yang mantap, maka dipastikan semuanya pasti masuk surga. Rumusnya gampang. Jangan hanya dilihat dari tampilan dia saleh. Tidak bisa. Ini yang pertama. Ibadahnya tidak mampu masukkan dia ke dalam surga diakibatkan karena tidak bagusnya silaturahim dengan orang. Yang kedua, kasih ingat kamari saya kalau sudah selesai. Lagi, jam berapa itu? Saya ini dari tadi malam di sini. Saya tadi malam datang kamari. Memang sengaja saya tidak kasih tahu saya mendatang. Tiba-tiba saya datang. Pas lewat masuk orang bilang ada yang saya telepon yang bangunan Pak Ketua Basnas. Kamu lewat mana? Pokoknya jalan saja lewat Taman Cinta. Apa? Taman Cinta. Saya lewat belok kiri begini. Saya bilang tangguh ini pohon cinta kok dia punya orang begini semua. Saya lewat itu jam 8 malam abang. Saya langsung ada pakai kopi apa? Saya langsung taruh di muka begini kopi. Mau lihat kanan, lihat kiri, daripada mau rugi deh. Itu Pak, mau mana nih? Saya selama saya tinggal di kota tidak pernah saya dapat yang begitu abang. Jadi karena mumpung mau gratis, malah nih. Saya langsung berpikir, waduh, luar biasa. Tapi setelah datang kamari, masya Allah, ternyata penghuni surga lebih banyak daripada penghuni neraka. Insya Allah. Yang kedua,
Ibadah itu diterima atau tidak, ukuran yang kedua adalah pada satu hal dalam dirinya orang. Apa itu? Ibadahnya diterima atau tidak, DP ukuran, lihat DP tunggil. Dapat tunggil. Lihat DP apa? Mulus. DP apa? Mulus. Tunggil itu ini. Mau lihat DP apa? Ya. Karena ada orang, Pak, Masya Allah luar biasa. Nah, DP jilbab mau tahu kasana sampai tohut. Langsung orang bilang begitu. Bongana tidak tahu DP tunggil sampai di aspal. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Mau ditambah yang lain yang begitu itu ada. Kan itu masalahnya. Akan ada di zaman Nabi itu, Pak. Ini berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan tunggil. Ada orang datang kepada Nabi. Hadis ini disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya. Ada orang datang sama Nabi, dia curhat. Ya, mari kita perhatikan betul curhatan ini. Dia curhat begini, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqa. Ya Rasul, ada orang yang waktu dekat dengan saya ke rumah itu, siapa? Dengar dulu. Apa dia curhat sama Nabi? Ya Rasul, ada orang yang dekat dengan rumah saya, rajinnya sholat tahajud tidak pernah ketinggalan. Siangnya dia rajin puasa sunnah, rajin bakase, rajin babantu, semua ibadah dia bikin. Tidak ada yang bisa menandingi dia punya ibadah di kampung 4 orang itu. Apa Rasul bilang? Kalau begitu, ikut kasana mau tidak? Dia bilang apa? Ya Rasul, orang tidak sanggup ikut apa yang dia ada bikin. Luar biasa dia ibadah. Tapi sengaja saya datang kepada Anda ya Rasulullah. Saya sebenarnya mau curhat. Apa curhatannya? Soal ibadah tidak ada yang masalah dengan dia. Luar biasa. Tidak ada satupun yang menandingi. Tapi sesungguhnya DP kekurangan satu. Apa DP kekurangan? Nah, kekurangan itulah yang saya ingin tanyakan kepada Anda ya Rasul. Bagaimana kualitas ibadah yang banyak dibandingkan dengan satu kekurangannya? Itu sholat malam, puasa, haji, zakat, semua dia bikin. Luar biasa, satu DP kekurangan. Bagaimana status ibadahnya yang dilakukan? Maka Nabi tanya, apa DP kekurangan itu? Maka Rasul mengatakan, dia bilang sama Nabi apa? Tu'jijironaha bilisaniha. Rajin dia sambayang, mau DP tunggil. Pidis apa? Pidis apa? Iya Pak. Dia kuat bakar lota, orang bakar lota kan dia merah. Ada yang begitu di sini? Cepat sekali Pak bilang ada Pak. Itu masalahnya. Tujijironaha bilisaniha. DP tunggil luar binasa. Susah sekali dia pambol. Yang di hari kiamat nanti juga yang pertama dipambol apa? Tonggel. Makanya ibu-ibu majelis sering mengaji Yasinan kan? Ada di ayat di surat Yasin apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak ada majelis talim orang ini tidak jaga mengaji. Semestinya ada Allah. Akhirnya kan yang begitu ya. Ulang. Majelis salim ini kan? Ya. Ada pengajian? Ada. Oke. Saya mau tanya, karena ini biasanya sering terlibat. Kalau di majelis taklim pengajian itu biasanya itu makanya cintai budaya lokal. Cintai budaya lokal. Ada biasanya orang-orang tua itu yang dahulunya untuk memahamkan orang Gorontalo dengan Al-Quran. Al-Quran kan bahasa apa?
Salah. Kita orang tidak paham bahasa Arab. Maka orang tua dulu, kecerdasan para ulama orang tua dulu, dibuatlah yang namanya wunungo. Apa? Untuk apa itu nungo? Mendekatkan pemahaman torang dengan Al-Quran melalui bahasa Gorontalo. Kita orang tidak paham apa makna dari Quran. Maka didatangkanlah namanya nungo. Semua dalam bentuk bahasa Gorontalo. Karena orang paham dengan bahasa Gorontalo, maka kita orang mengaji diingatkan dengan bahasa Gorontalo. Ada namanya wunungo. Kalau dulu ada pengajian sampai tingkat provinsi MTQ-nya ada disisipkan, itu namanya sadela longa di Qurani unungo. Cuman sekarang sudah tidak ada. Ada. Oh, di Pohuato yang ada aneh. Ada. Ada ikut lomba? Ada. Wah, mana yang dapat juara? Tidak hadir di sini. Bagaimana unungunya kalau orang tak salah mengaji? Tahu. Bilang kemarin kalau tidak tahu, ya. Yang gas tunjuk. Oke, dengar. Mau dengar? Katanya cuma 3 kata dalam bahasa Melayu. Ya. Poopiohu ngadimu poopiohu, nabi-nabi hidungo. Oh 3, sudah? Dengar dulu. Kalau ada tak salah mengaji, dengar dulu. Kamu protes. Ini dia ini yang masalah. Bagaimana orang tidak mau hawas? Makanya tibut ya jaga dapat bantuan kuat baku bantah. Astaga. Dengar dulu. Kalau tak salah orang mengaji, Popi. Dengar dulu. Malah nih. Lanjut. Mau dengar? Popi ngadimu popi ngadimu popi nabi hidung baru itu bilang ikro kan. Deh sama-sama. 1, 2, 3. Popi ngadi. Oke. Ngadimu popi angkat. Ngadimu popi hidup. Bilang ikro. Baru itu masuk. Taqabbalallahu minkum Wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Makanya kalau sobek yang begitu dia unung kok dia mengaji mengku. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Kalau dia mau begitu dia memang ngaji baru mulai ulang. Popi ngadimu popi ngadimu popi ijajul jilatil adu jilja laha. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Cintai budaya lo. Gorontalo. Budaya lokal harus dicintai.
Maka tidak boleh kita orang jauh dari budaya. Tidak boleh kita orang jauh dari adat. Tidak bisa. Harus menyatu dengan adat, dengan budaya yang ada. Ada yang tidak paham DP arti itu? Semuanya Pak. Makanya muncullah namanya ulungo, mendekatkan pahaman orang dengan Al-Qur'an. Itu yang masalahnya. Jangan pernah lupakan budaya lokal Pak. Itu yang jadi masalah. Saya perlu ingatkan bagi orang semuanya, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi berapa menit sebenarnya? Lagi. Panas matahari. Tidak dapat rasa panas. Sejuk, sejuk. Sejuk. Saya itu suka membaca ini buat tidak ada tulis. Soda tisu, soda air, lanjut. Jom, kadang-kadang nanti mau sindir apa? Bapak Ibu sekalian, Menjadi topon. apa yang bermasalah? Saya perlu ingatkan, ini berkaitan dengan Quran juga. Tidak perlu bak kipas. Ya? Kenapa itu? Bahagia di sebelah kata. Oh, disuruh bahagia di sebelah. Cuma tak kasih balakang Dora. Tapele apa? Saya tidak enak membelakangi Pak, bagaimana nih? Bomalah. Tengah-tengah. Mundur saja Pak, mundur. Tengah-tengah. Di situ. Nanti orang ini yang basuh-basuh sama saya. Sebenarnya yang kemana yang betul ini? Itu begitu saja Pak. Situ saja Pak, di situ. Tengah. Itu saja Pak. Oh, di sebelah Tapele. Marah juga ke sana saya. Karena kuat atur-atur begini makanya jaga tak lewat BLT. Astagfirullah. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan, kita orang harus cinta dengan Quran, Pak. Harus cinta dengan Quran. Harus setidaknya satu hari minimal satu ayat. Alif Lam Mim, besok poli. Yasin, besok poli. Alif Lam Ra, besok poli. Satu hari satu Ayat. so kuat itu. Kan satu ayat itu Yasin sudah. Besok poli lagi. Sudah. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, kenapa harus cinta dengan Quran? Saya ini aktivis Quran. Saya di kota itu punya rumah Quran. Saya biar ke sana saja tiba di situ. Aku tiba. Semua langgu jok ke sana saya. Saya bilang duluan, saya ini nikah. Anak saya baru 4. Yo aman. Karena saya 2 pekan atau 3 pekan lalu habis ceramah di salah satu tempat di kota. Habis itu Tio Mama dekat kamar dulu. Baru dia cerita gagah sekali. Ustadz, alhamdulillah saya punya cucu. Sekarang dia sementara kerja di rumah sakit. DP usia sekarang 25 tahun. Dan dia lumayan cantik. Kalau saya tidak percaya, kenapa DP foto? Baru ibu maksud ibu nanti Ustadz datang ke sana di rumah, wah. Saya sudah tunggu. Tunggu dulu ibu. Suka saya. Hah? Satu saja abang. Saya bukan takut, cuma istri terlalu berani.
Saya perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, ini aktif harus Qurannya harus kuat. Saya kalau di kota punya rumah Quran, saya punya penginapan Quran dan seterusnya. Saya punya santri itu sekarang kurang lebih ada 400 orang, mulai dari umur 4 tahun. Masya Allah. Semuanya penghafal Quran. Ya. Luar biasa. Banyak abang. Memang. Banyak abang. Ya. Semuanya alhamdulillah mandiri. Ya. Makanya kalau bisa tahun-tahun pengajian, jangan hanya mengharap saja, tapi membuatlah sesuatu yang berbeda supaya dia bisa jadi mandiri. Ya, benar. Hah? Ibu tidak datang mau meminta alamat. Bapak Ibu sekalian, cintai dengan Quran. Karena dulu itu pernah ada, mulai tahun 2009, 2010 sampai 2011-nya pernah ada Quran tandingan. Iya. Namanya Al-Furqanul Haq. Mirip betul dengan Quran. Tulisannya berbahasa Arab. Nama-nama suratnya mirip dengan yang ada di Quran. Ada surah Al-Fatihahnya, ada surah Al-Baqarahnya, ada surat macam-macam mirip betul dengan Quran. Tapi isinya bukan Al-Quran. Dan ini pernah beredar di beberapa kawasan Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, di beberapa desa itu pernah beredar di pelosok-pelosok. Sengaja dibuat, kenapa? Banyak orang Islam sekarang sudah jauh dari Quran. Dan mereka itu diperhatikan cara baca Quran. Pernah dengar Al-Fatihah versi bukan Quran? Pernah dengar? Cukup saya saja yang hafal. Belum baca suka enggak? Itu. Baca dulu. Pernah dengar? Belum. Oke, mau dengar? Saya mau minum air dulu. Boleh? Oke dah. Boleh abang. Ya, dengan Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirrahman Al-Malikud Dayan Lakal ibadatu wajikal musta'an Ihdinas siratal iman. Mirip mirip kan? Bacaannya gagah kan? Beda dengan orang yang di sana, Yang di sana. Kalau orang mau pergi ke sana di ini itu kan orang kalau banyak masalah di luar masjid, mau suka sambayang kan? Harapannya apa? Banyak masalah, banyak beban di masjid, di luar masjid, datang kamar di masjid, plong, hilang masalah, terobati masalah, atau orang dapat lupa sejenak itu masalah. Kenapa? Yang bapin kan? Ini tidak apa, buat tambah masalah. Lagi stres dari rumah pergi di masjid, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Waladdallin. Ya, Bang Munjur tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada kan? Itu kan? Bukan habis masalah, tak tambah masalah. Itu juga jadi masalahnya, astagfirullah. Makanya lewat taman pengajian, lewat majelis taklim, mulailah diperbaiki bacaan-bacaan Qur'annya dan seterusnya. Itu perlu sekali. Makanya bukan hanya sekadar majelis taklim itu ramenya hanya di saat nanti akbarnya. Setelahnya yang actionnya di desa-desa, di kampung-kampung masing-masing disemangati. Jangan pernah kondor nanti semangat, nanti bagi numpol, nanti wawahya pol dorong rame. Tidak.
Sebenarnya kita itu lagi suka makan, buat tidak enak dia punya makanan. Ada yang begitu di sini? Tidak enak kok 5 bungkus. Karena lapar. Itu juga jadi masalah jelas. Perbaiki bacaan Qurannya harus terlihat. Bapak Ibu sekalian. So jam berapa? So boleh tuh? Solala saya apa? Jam 12. Jam berapa? Jam 12. 5 menit lagi. 10 menit lagi. 10 menit lagi Pol ya. Panas sekali Pak. Nggak oke. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya balik lagi yang tadi. Semakin bagus ibadah yang dia lakukan, semakin nampak bahwa dia diterima atau tidak ukurannya pada Tunggil. rajin ibadah, tunggil susah dipambol. Jago men. Makanya di hari kiamat nanti yang akan dipambol itu apa? Apa yang Allah bilang? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mudah-mudahan yang bilang Allah usianya panjang, rezekinya berkah dan melimpah. Cuma yang bilang Allah tadi tidak masuk, yang bilang amin tidak masuk. Apa yang Tuhan bilang hari kiamat nanti? Yang pertama di plester itu apa? Makanya hati-hati dengan tuh. Yang bisa baku janji hanya orang yang bisa baca cerita, Pak. Pernah tidak ibu baku janji dengan orang wowo? Siapa yang bakal sesoroga talinga yang bisa baca cerita? Pernah ada orang wowo bakal sesoroga talinga? Tidak ada orang. Cuma yang bisa baca anu. Harus hati-hati. Dan yang pertama sekali yang perlu diingat, yang dicatat oleh malaikat pertama itu adalah di anggota badan orang itu adalah pergerakan tuh. Makanya Allah bilang apa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang keluar bukan dari mata, bukan dari telinga, bukan itu yang dihitung. Tapi apa? Segala sesuatu yang keluar dari tung dicatat oleh malaikat. Makanya jangan kuat bakar kuat bak urus kalau wartawan apa? Supaya ngana tahu ke sana utiang, sebelum ngana tinggal 4 orang pe komplek ini, belum ngana tinggal 4 orang pe komplek, Rokib dan Atid itu tiap hari datang kamar sini. Tapi semenjak ngana datang di sini, jangankan orang, Rokib dan Atid sudah tidak membalik tangan. Siapa ini dapat tugasnya nggak ada. Tugas Rokib dan Atid itu apa? Yang mencatat-catat buruk-buruk, yang baik-baik itu tugas Rokib dan Atid, bukan ente tugas. Kita hari heran dengan ini. Sedangkan malaikat petugas dengan kami, apalagi kita petugas. Tidak ada begitu di sini kan? Makanya kalau ingin diampuni kesalahannya, oke. Dilengkapi ibadahnya, mau? Syaratnya satu. Apa itu? Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Cukup kasih gaga itu tunggil, maka Allah bilang Allah akan perbaiki ibadah yang kurang. Dan yang kedua apa? Allah ampuni kita orang punya kesalahan secara keseluruhan. Paling terakhir, karena sudah akhir dengan so panas. Lanjut loh. Sudah perasaan dibitis apa? Yang berikutnya ibu-ibu,
Ibu-ibu semuanya, Masya Allah, luar biasa. Calon penghuni surga ini semuanya, luar biasa. Kalaupun so masuk neraka, so tak biasa dengan panas matahari. So latihan dari sekarang. Ingin masuk surga ibu-ibu? Oke. Pertama, pulang ke sana, tatap tipai tua. Sayang ke sana tipai tua itu, Pak, Ibu. Iya. Biar hitam-hitam begitu dia, yang penting dia sayang ke ibu. Daripada ganteng dia banting. Iya kan? Iya. Karena yakin, Pak, ibu sekalian sayang ke sana tipe itu. Ya. Kalau ibu tidak sayang tipe itu, orang lain sama sayang. Yang apalagi mau baku dekat. Ibu punya parfum bau. Bau apa, minyak tanah. Yang di sana gagak abang. Makanya bapak-bapak yang hadir saya ingatkan, kecantikan istri tergantung tebal dompet suami. Betul tidak? Nah, kecantikan istri tergantung tebal dompet. Tebal dompet siapa? Makanya sayang-sayang ke sana, Pak. Ibu, Pak, kalau mau suka glowing ibu punya muka gampang. Keglowingan muka tergantung merek skincare. Iya kan? Siapa ibu punya muka merah-merah? Dia bukan skincare, dia pakai apa? Kelly. Kelly masa lagi, Pak. Dia tambah bir brand, body citra. Dia tinggi masa. Belum terlalu dingin, dia tinggi pakai. Boti malaku. Makanya kecantikan istri tergantung merek skincare, iya kan? Ya. Baru Pak yang hadir, baru Pak DP tanpa yang kecil itu, Pak, itu 300-an DP harga. Tergantung merek, mau pakai MS Glow, Ratu Glow, atau Daryl Glow. Yang di tas itu, siapa kan ini saudara tas so belum putih-putih? Bagaimana kita putih? DP whitening belum ada apa? DP sunscreen juga harus. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin putih timai tua, semakin kacau pai tua. Karena di balik keglowingan istri ada kekanutaan suami. Ustaz ini. Astagfirullah. Ya Abang. Ya Abang. Betul itu Abang. Betul itu Abang. Makanya sayangi tipe itu. Sampai ke sana kalau baik-baik. Titi. Mimi minta maaf. Doakan Mimi wah. Tipe itu bilang, kita ini bukan tidak sayang, kita sayang. Cuman so bingung kita mbak propaganda bagaimana kalau basah. Ustaz ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantong ya, bisa Allah bersambung. Sambungnya. Besri. Ya. Tak gantong ya? Tak gantung. Sambung Panggil Ustaz, dulu awak. sambung. Panggil Insya dulu. Allah. Iya. Ustaz sambung Ustaz. Nanti mau sambung Ustaz ah? Ustaz sambung bulan depan. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz. Semoga